Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Sharjah Master 2024. Turnamen ini terbagi dua kelas kawan, kelas Master dan kelas Challengers. Ada satu pemain Indonesia yang berlaga di kelas Challengers kawan, pemain wanita yaitu Women International Master Diajeng Teresa kawan. Cuma dari 4 babak yang sudah dimainkan, 3 kali kalah dan babak keempat tadi malam berakhir miss kawan. Tentu posisinya di posisi buncit, tak perlu saya tunjukkan. Ya kalau kelas Challengers ini ya kebanyakan ya paling tinggi International Master kawan yang bermain di kelas Challengers. Sedangkan untuk kelas Master kawan, untuk kelas Master ini ada 9 Grandmaster 2700 kawan. Yang terendah 2701 dia adalah Vladimir Fedosev. Inilah kawan daftar Grandmaster 2700 yang mengikuti turnamen Sharjah Master. Yang tertinggi ada Arjun Erigaisi, diikuti Parham kawan, ada Yu Yang Yi, Temur Rajabov turun gunung kawan. Sudah lama kita tidak mendengar Temur Rajabov bermain di turnamen kawan. Dan diikuti Amin Tabatabai, Alexis Sarana, Artemiev, Esipenko, Fedosev. Menduduki posisi atau urutan ke-9 kawan. Dan diikuti pemain-pemain yang lain seperti Hans Niemann kemarin ataupun Sam Sevian ini juga turun gunung. Yang biasanya suka bermain di turnamen online kawan. Sam Sevian ini sangat kuat dalam permainan online. Dia ingin membuktikan diri dalam permainan over the board, terutama permainan klasikal. Dia ingin targetnya adalah menyusul pemain-pemain yang lain untuk menembus angka 2700. Ya tinggal beberapa poin ini kawan bisa menembus angka 2700. Kemarin saya hadirkan permainannya siapa kawan? Permainannya Hans Niemann. Di babak ketiga dia berada di posisi teratas bersama Salem Saleh ataupun Arafin kawan. Masih berada di posisi teratas juga ketiga pemain ini. Karena di babak keempat tadi malam ketiga pemain ini bermain remis. Hans Niemann tadi malam bertemu dengan Salem Saleh kawan berbagi angka setengah poin. Nah game yang akan kita ulas bukan game di babak keempat kawan, melainkan game di babak ketiga dari permainan Grandmaster Salem Saleh menghadapi Vladimir Fedosev. Permainannya sangat liar kawan dengan tema permainan anti Grand Field Defense. Pion D4 oleh Vladimir Fedosev. Salem Saleh kuda F6, pion C4, pion G6. Apakah King's Indian Defense ataupun Grand Field Defense? Anti Grand Field dimainkan oleh Vladimir Fedosev. Di database kawan, terakhir kali Vladimir Fedosev bermain dengan anti Grand Field ini saat menghadapi Magnus Carlsen kawan tahun 2021 saat Piala Dunia Catur. Vladimir Fedosev kalah kawan. Di mana waktu itu Magnus Carlsen melanjutkan gajah G7, setelah kuda C3, Magnus pion D6 dan bertransformasi menjadi permainan King's Indian Defense saat itu kawan. Nah setelah pion E4, Magnus kuda C6, pion D5, kuda E5, Magnus menang kawan dan sempat melakukan korban kualitas benteng meluncur ambil gajah gelap yang berkembang ke peta F4 ini kawan. Magnus menang di Piala Dunia Catur itu. Oke, kembali ke permainan aslinya. Permainan seperti ini Magnus Carlsen saat pegang putih juga pernah memainkannya, pegang hitam juga pernah menghadapinya, menghadapi Fedosev sendiri atau menghadapi MVL. Jadi Grandmaster level 2700 sering juga bermain dengan anti Grand Field ini kawan. Memang anti Grand Field ini untuk mencegah permainan Grand Field Defense, di mana posisi ini kawan di langkah ketiga putih ini kebanyakan kuda C3. Kalau ingin melanjutkan ke King's Indian Defense ya gajah G7 atau pion D6. Kalau Grand Field ya pion D5. Variasi pertukaran. Inilah anti Grand Field yang dimainkan oleh Vladimir Fedosev dengan pion H4. Pion D6 lanjut Salem Saleh. Beda kalau Magnus atau kebanyakan sih gajah G7 langsung. Tapi pion D6 terlebih dahulu. Setelah kuda C3, lanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Nah di sini kawan beberapa game ya pilihan utamanya pion E4, pion pusat langsung. Tapi Fedosev memilih menteri C2. Fedosev sendiri juga pernah melawan Anish Giri bermain dengan pion E4 kawan. Tapi sekarang mencoba jalur yang lain, menteri C2. Dan ini adalah langkah baru yang belum pernah kita dapati di diagram seperti ini di langkah kelima putih kawan. Menteri C2. Cukup menarik, di langkah kelima sudah kita dapati langkah novelty atau langkah terbaru. Pion E5 saran dari engine, counter dengan pion C5 juga bagus kawan. Gajah G7 seperti biasanya. Fedosev, maksud saya Salem Saleh memilih dengan pion C5 langsung. Pion D5, nah kalau kita lihat konstruksi permainan seperti ini kawan.
pion-pion di sayap, pion di pusat. Anggap saja tidak ada pion G6 ini kawan, mirip dalam permainan Benoni. Ya, kalau kalian ingin membuat permainan gambit dengan pion B5, tapi masalahnya masih ada kuda kawan, pion A6 terlebih dahulu. Nah, sekarang pion E4 baru pion B5 kawan, membuat pengorbanan seperti bengko gambit. Engine tidak menyukainya. Gajah G7 langkah biasa normal, rokade di langkah berikutnya. Tapi melakukan pengorbanan pion di petak B5 gambit seperti bengko gambit. Pion C pukul pion B5, baru gajah G7. Setelah itu pion B ambil pion A6. Kalau Stockfish menyarankan ya pengembangan kuda F3 terlebih dahulu. Atau pion ini dorong maju ke petak A4 kawan. Tapi ambil pion lagi. Pion B pukul pion A6, rokade salam saleh. Gampanglah pion ini bisa diambil karena ada gajah, ada benteng di sini. Jadi manfaatkan tempo untuk amankan raja. Fedosep melanjutkan dengan pion H5. Caplok langsung kawan. Kemudian ada pion G4. Kuda mundur lagi, pion G5. Kembali lagi ke H5. Nah, inilah rencana Fedosep. Sikat kuda, lajur H terbuka. Baru sekarang gajah ambil pion A6 menantang pertukaran gajah terang. Tentu saja sikat kuda H5. Fedosep ambil balik oleh pion G. Tidak langsung diambil balik kawan. Terlebih dahulu pion F4. Perkuat posisi rantai pion. Kontrol juga petak E5 dari ancaman manuver kuda dan ya persiapan pengembangan kuda berikutnya kawan. Manuver-manuver. Coba rebut pion ini nanti. Setelah itu memanfaatkan posisi Raja Putih masih berada di pusat kawan. Salam saleh dorong pion E6 atau pion E5. Maksud saya pion F5 saran Stockfish juga kuat. Pion E6 ingin membuka lajur pusat kawan. Nah, kuda G berkembang ke E2 terlebih dahulu. Nah, di sini menteri E8. Tidak terburu-buru untuk membuka permainan karena percuma juga masih ada kuda. Tidak mungkin mengambilnya menggunakan pion. Tutup atau blokade sementara lajur E kawan. Baru mungkin raja rokade panjang bisa dibuka permainan petak pusat. Jadi menteri bergeser ke petak E8 terlebih dahulu kawan. Dan juga mungkin untuk backup pion karena potensi ancaman dari benteng berikutnya ya mungkin nanti dengan pion F5 kawan. Dan didahului oleh Fedosep dengan pion D pukul pion E6. Berikan tempat bagi kuda kawan. Ambil balik menggunakan pion F, kontrol petak D5. Di sini kuda G3 serang pion 2 kali bersama benteng. Kemudian ada kuda E5 melakukan pengorbanan. Ternyata tidak disukai oleh Stockfish kawan. Di posisi ini hitam terlihat cukup bagus posisinya. Raja aman, rokade tadi kawan. Raja putih berada di pusat. Dan posisi pion pun cukup bagus untuk mengimbangi pion putih di lajur E dan di lajur F. Diagonal terang ini juga dikuasai oleh hitam kawan. Diagonal ini juga dikuasai oleh gajah gelap kawan. Nah, beberapa pilihan yang bisa diambil gajah ini bergerak ke petak D4. Yang paling kuat. Atau dengan pion D5. Tapi tadi korban kuda ke petak E5. Pilihan ketiga menurut engine komputer. Diterima. Ambil balik oleh gajah serang kuda. Nah, menteri G2 pertahankan kuda. Satu-satunya langkah kawan. Kalau kalian caplok pion ini kawan dengan kuda berniat untuk menghindari serangan gajah. Apa yang akan dilakukan kawan? Yang dilakukan oleh hitam adalah korban menteri kawan. Kalau diambil, bahayanya apa? Benteng tidak lagi menjaga peta F1. Benteng diluncurkan skak. Tentu dengan dukungan gajah. Kalian bergeser ke sini. Tidak ada pilihan yang lain kawan. Gajah F4 skak mat. Satu-satunya langkah kawan. Menteri ke peta G2. Pilihan Fedosep. Kemudian di sini ada benteng B8. Pion H4 kesukaan engine kawan. Nanti disikat oleh benteng. Melanjutkan benteng ini diangkat naik ke peta H7. Ataupun juga bermain dengan pion D5 mungkin. Benteng B8. Kuda ambil pion H5 sekarang. Menteri G6. Ini untuk blokade antisipasi kuda kawan. Bergerak ke peta F6 disikat oleh gajah. Pion ambil discover check. Dan menteri meluncur ke peta G7. Inilah tujuan dari menteri untuk blokade lajur G yang akan dibuka oleh putih. Gajah E3. Persiapan rokade panjang kawan. Nah, gajah bergerak ke petak D3 merupakan langkah yang kuat bagi hitam. Mungkin satu-satunya langkah menurut engine kawan. Tapi Salam Saleh punya rencana lain dengan pion D5-nya.
Ya menurut kita ini sangat bagus kawan. Menurut pemain pos ronda seperti kita sangat bagus. Tujuannya apa kawan? Tujuannya ya mendapatkan kuda ataupun gajah garbuan. Apalagi kawan jika putih tergoda untuk sikat pion ini, maka diagonal ini terbuka. Gajah diluncurkan sikat kuda dan posisi putih akan kolaps seketika kawan. Posisi menteri ini dalam bahaya. Ambil balik kawan. Skak memaksa raja akan pindah ke ruang gelap petak D2. Karena semua dikontrol oleh para perwira hitam. Tidak bisa kesini tadi. Menteri B2 skak. Menteri jatuh. Menang cepat hitam. Jika pion ini diterima oleh pion putih. Tapi Fedosev tahu cara bertahan yang baik. Rokade panjang. Apalagi lajur B ini juga dalam posisi terancam kawan. Jadi amankan posisi pion B2 walaupun sementara ada menteri. Amankan diri. Rokade panjang. Biarkan garbuan. Pion D4. Sayangnya Fedosev di sini kawan tidak menemukan langkah kelanjutan yang bagus. Dia memilih dengan benteng D bergeser ke G1 untuk memberikan backup serangan lajur G kawan. Satu-satunya langkah kawan yang bagus untuk mempertahankan posisi menteri bergerak ke petak H3. Satu-satunya langkah. Nah, di sini pion ini yang bagus ambil kuda, bukan ambil gajah. Kalau ambil gajah sekarang, maka kuda F6 skak. Sikat oleh gajah ataupun benteng, terserah kalian. Maka lajur G ini akan terbuka kawan. Bahayanya di sini, bahaya sekali. Apa bedanya jika pion ini ambil kuda? Apa yang menjadi pembeda jika kuda ini bergerak ke petak F6 skak? Sikat dengan benteng kawan. Kalau diambil menggunakan pion, berikutnya adalah pion pukul pion skak. Raja bergerak ke petak B1, diikuti menteri ambil pion di sini. Beda sekali. Tapi memilih dengan benteng D bergeser ke G1. Nah, tidak seperti yang saya tunjukkan pion ambil kuda kawan yang terbaik tadi. Sekarang saatnya ambil gajah gelap. Inilah pilihan terbaiknya untuk ambil materi. Tapi Salem Saleh memilih ambil kuda. Pion ambil kuda C3. Dan pion B3. Langkah bertahan yang bagus kawan. Kemudian gajah D3 sekarang. Ya batasi ruang-ruang ini kawan agar raja tidak bisa melintas naik ke atas. Dan menteri H3. Langkah terlambat dari Fedosev kawan. Di sini kuda langsung ke petak F3 skak yang terkuat. Sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion, menteri pukul menteri, benteng meluncur, ambil skak, raja bergeser ke petak F7, diikuti dengan pion E5, perkuat posisi pion kawan. Memilih dengan langkah menteri H3, langkah terlambat. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam di posisi ini karena situasinya sudah berbalik arah kawan. Kalian harus siap dibombardir oleh hitam di posisi ini. Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah cantik dari hitam kawan? Rudal mana yang harus diluncurkan terlebih dahulu kawan? Benteng ambil pion B3 dari Salem Saleh, korban benteng. Skak mat satu langkah. Harus diambil. Terus apa lagi? Benteng digeser. Skak mat satu langkah. Cara mengantisipasinya gimana? Fedosev geser rajanya. Berikan tempat bagi gajah untuk blokade. Bukan langkah yang tepat ternyata. Kuda ke F6 skak kawan. Inilah langkah terbaiknya. Ambil oleh gajah, kalian tidak perlu ambil balik menggunakan pion, tapi menteri meluncur ambil pion E6 skak. Blokade dengan menteri kawan. Satu-satunya langkah. Kalau tidak, bisa remis. Kalau ke H8 remis kawan. Kalau melangkah ke tempat yang lain, maka hitam kalah. Blokade dengan menteri ke petak F7. Pion ambil gajah sekarang kawan. Discover check di sini. Raja ke H8. Dan di sini bisa melangkah menteri ke petak C8 skak. Kok bisa seperti ini? Ya harus korban menteri kawan. Kalau tidak korban menteri, bahayanya skak mat kawan. Kalian sikat menteri ini kalah tempo kawan. Skak mat satu langkah. Korban menteri langkah terbaiknya untuk defleksikan posisi benteng. Nah benteng ini bergerak naik ke petak G7. Nyerang pion di sini. Ya tetap hitam menang kawan. Masih tetap menang. Masih dalam posisi bagus. Tak ada masalah, kalian korbankan menteri pun sekalian seperti ini. Ya, tak ada masalah kawan.
Masih unggul pion di sini. Memang kalau kita yang main melihat posisi seperti ini masih pantang menyerah. Jalur stockfish seperti itu. Tapi molih raja ke petak D1. Menteri ambil kuda H5. Kelanjutan dari Salem Saleh. Kali ini korban menteri kawan. Waduh. Hancur lebur Fedosep. Setelah raja bergeser, diberikan kejutan lain. Korban menteri Salem Saleh ambil kuda H5 skak. Apa tujuannya menteri ambil kuda? Agar kuda ini tidak kontrol petak F4 kawan. Karena gajahnya siap-siap ke sini. Benteng meluncur di langkah berikutnya. Skak memaksa gajah ini blokade. Berikutnya gajah gelap akan tempatkan di petak F4 ini kawan nanti ke sini. Itulah korban menteri dari Salem Saleh. Kemudian benteng A1 skak. Blokade. Tak ada cara yang lain kawan. Kemudian apa? Benteng sikat gajah langsung. Dan Fedosep menyerah. Tidak ada waktu lagi kawan, dengan gajah F4 tidak ada waktu karena menteri meluncur. Bahaya. Sikat langsung kawan. Ini pilihan terbaiknya di sini dan Fedosep menyerah. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, raja ambil benteng. Nah, gajah ini bergerak ke peta F4 skak. Raja bergeser ke peta D1, satu-satunya langkah kawan, karena naik pun tidak bisa, bergeser ke sini pun sudah tidak bisa. Bergeser ke peta D1 diikuti pion C2. Sebegitunya kawan, kalkulasi dari seorang Grandmaster. Korban-korban berharap pada pionnya ternyata. Ternyata dengan pion kawan. Masih ada tempat bergeser ke E1, promosi skak. Kalian mau blokade dengan menteri, menteri ke sini skak. Semua tercover, tak ada pilihan lain kawan, skak mat. Kalau raja bergerak ke sini, ya ke sini skak. Ke E3 skak. Skak mat. Ternyata kawan, dari gebrakan benteng meluncur ambil pion B3, disusul benteng A8, kemudian korban menteri. Ternyata berharapnya pada pion kawan. Ternyata lakon utamanya, pahlawan utamanya adalah pion dari Salem Saleh. Sebegitunya kalkulasi dari seorang Grandmaster kawan. Luar biasa. Kalian, kita, admin, ya godek-godek saja, geleng-geleng saja melihat kalkulasi semacam ini. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Mungkin game-game seperti inilah yang bisa menghibur kalian ketimbang langkah-langkah presisi. Langkah-langkah presisi sudah tidak menarik lagi, tapi perlu dipelajari. Bagi penonton, game seperti inilah yang menghibur. Bukan gamenya Magnus Carlsen, bukan gamenya Nakamura. Dengan langkah-langkah presisi Grandmaster 2700, Grandmaster 2600 pun ternyata bisa melakukannya, menghibur penonton. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.